khusus ini ya, yang PSDM, PS. Jadi kalau misalkan mau ngontak itu lebih enak. Jadi dosennya juga tinggal baca gitu, nggak tektokan lagi. Jadi jelasin aja bahwa bikin satu dokumen eh, yang menjelaskan kayak inilah kayak kolokiumnya atau seminarnya S3 lah gitu ya. Terus research questionnya apa yang mau dijawab, apa yang mau dilakuin di sini gitu. Dengan research question itu tuh apa yang dilakuin di sini bisa menjawab pertanyaannya Teh Gina gitu. Nanti outcome-nya gitu ya, apakah nanti akan dipublikasikan di jurnal yang seperti apa gitu, nanti tinggal dicantumin aja di dokumennya gitu. Nanti dosennya juga sebenarnya sih dosen sini sih lebih welcome ya, either apakah nggak harus publikasi di mana gitu, nggak, di sini nggak ada ketentuan kayak gitu soalnya. Jadi ya nyesuaiin aja sama kebutuhan Teh Gina. Terus kalau emang harus disinta berapa gitu ya, nanti dijelasin gitu bahwa di Indonesia itu punya metrik namanya jurnal sendiri, saya harus publish di mana, atau kalau mau sekalian di Q3, Q2 atau Q1 sekalian gitu kan, jelasin aja. Wow, walaupun di sini ngukurnya nggak kayak gitu ya, itu kan dijelasin aja bahwa butuh itu nanti rencananya mau dipublish di mana kayak gitu. Tapi itu jelas terukur, kasih summary, introduction, jelasin questionnya apa yang lagi dikerjain, research questionnya, terus yang mau dijawab research questionnya itu di sini tuh apa yang mau dipelajarin sama mereka, nanti outcome-nya apa gitu aja. Nanti itu kirim ke dosen gitu kan. Kalau nggak tahu kalau persyaratan dari programnya apa kan saya kurang tahu gitu ya. Nanti paling kalau emang itu udah dikirim ke dosennya, nanti kalau memang udah tektokan di email gitu jelasin itu program apa. Kalau emang udah oke, setuju kan, tinggal dikasihin ya ke pas pada saat ngapply itu tinggal dilampirin aja bahwa ini udah setuju mereka dan udah siap gitu. Jadi kalau saya selama ini saya di sini gitu ya, ke sini sebelum apply beasiswa tuh selalu udah menyiapkan surat atau email gitu ya yang bisa ditunjukin bahwa mereka udah mau saya di sini gitu. Jadi pada saat diwawancara atau apa tinggal dikasih aja, ini udah beres kok, tinggal jalan aja gitu. Oh ya udah. Kayak LOA gitu ya. Kayak LOA, tapi LOA kan nggak ada, LOA itu kan nggak ada sangkut pautnya sama research ya. LOA itu kan cuman kayak, kalau ada LOA bagus, tapi ini lebih ke personal communication antara kita dengan dosennya nanti yang mau dituju apa, karena itu yang paling penting kan sebenarnya kan, menentukan itu gitu. Kalau LOA mah kan lebih ke administratif ya. Kalau misalkan udah ada fundingnya, udah dosennya udah mau, mereka baru ngasih LOA. Conditional atau unconditional gitu kan. Sebelum berarti say hi gitu-gitu ya? Iya. Itu belum gitu? Percakapan. Belum say hi sama si dosen Edinburgh. Berarti mau dari kenalannya Kang Doni rencana? Nah nggak tahu, makanya rencananya saya nggak tahu Teh Gina ngerjainnya apa gitu. Makanya mau denger dulu apakah sesuai dengan mereka atau enggak gitu. Ayo Gin, pindah saya dulu sama Kang Doni sekarang. Ih, biar nyicinya dari sekarang. Oh, nyalain mic-nya. Aku udah pakai earphone nggak? Harusnya nggak dengung. Mic-nya nyalain. Pilihan. Bentar nih, Gina lagi nyalain mic dulu kan. Nah, masuk suara Teh Gina kan? Masuk. Serem S3 hungkul Kang, aku mah S2. Waduh kan, nggak ada apa-apanya kan. Waduh seram. Benar kan, semakin kita tahu gitu ya, semakin kita ya benar, semakin kita tahu bahwa kita banyak yang nggak tahu aja gitu. Setelah S3 masih ada postdoc-nya? Postdoc sebenarnya kan lebih ke posisi untuk ini kerja ya. Jadi postdoc ya kayak kerja, jadi emang untuk pengalaman lah, cara experience kalau kita mau ngajar kan. Tapi emang bidangnya researcher gitu.
postdoc Ini aku sana sih. sambil nanya ya, maksudnya nanti abis ini sok Gina bisa mau presentasi tentang apa tesisnya. Kang Doni lulus dari sana PDP, kan berarti wajib kontribusi pulang ke Indo. Iya. Rencana kumaha mau jadi dosen? Rencana saya sih masih postdoc dulu kan, karena kan memang Oh, Bairo LPDP kan memang diperbolehkan ya, jadi memang rencana saya mau ngambil postdoc dulu. Tapi pada saat ultimate sih memang either kalau nggak ngajar ya saya ke BRIN sih. oh ke Berin, oke. Emang Ya, emang mencari ya kalau nggak jadi peneliti ya ngajar gitu. Atau kalau memang oke. ada industri yang Yang membutuhkan nerima. keahlian saya ya masuk gitu. Siap, siap. Oke, cukup. Silakan Gina. Mangga. Sebenarnya kalau present ya Cerita aja, cerita aja. oke. Apa Oh, yang dilakuin? curhat. Oh, oke. Seru nih udah mulai ke isi. Sebenarnya penasaran juga sih Kang, pengen nanya kalau sejauh kan kayaknya di luar tuh pakai codingan tuh kayak udah sangat biasa gitu ya, Mhm. karena Heeh. mungkin data-data yang di ininya juga lebih gimana ya, karena saya belum pernah ngoding jadi nggak Heeh. terlalu kebayang, cuma pengen arahnya ada ke situ karena kan biasanya basicnya tuh data-data spasial tuh pakai Google Earth Engine kan. Oke. Nah, jadi itu sebenarnya saya udah ikut banyak pelatihan ya beberapa. Cuman kadang kalau belum hands on tuh kayak kita mau kan sekarang kita lagi nyusun proposal ya kan. Jadi ketika kita belum pernah, jadi ujung sampai akhir itu kayak apa sih gitu. Kayak cuma Tapi baca paper kan kayak taunya hasilnya kayak gini gitu. kalau S3-nya udah diseminarin? Belum. Oh belum, berarti masih menyusun ini ya proposal untuk penelitiannya gimana gitu berarti ya. Oh. Tapi rencananya maksudnya yang lebih terperinci lagi kan misalkan tadi ngomong Earth Engine gitu ya GEE. Yang mau dilakuin dari GEE apa? Saya dulu pakai GEE, pakai data radar, tapi backscatter radar untuk melihat kekasaran roughness dari riverbed. Tapi itu untuk utilize saja, tapi itu apa namanya? Tapi itu untuk tujuan utamanya sih lebih ke teknik geomorfologi ya. Cuma tapi buat mastiin bahwa ini dikontrol sama apa. Cuman itu contohnya aja gitu ya. Itu pakai database scatter untuk melihat kekasaran yang bisa diterapin lagi kalau dulu di Himalaya ya. Itu ada namanya zona transisi gravel sand transition. Jadi di mana dia si apa namanya si sedimen fluxnya itu dari Himalaya atas gitu ya turun sampai bawah tuh change-nya tuh abrupt, jadi emang ada batasnya jelas antara gravel, jadi di sungainya itu gravel semua, sama di sungainya itu sand semua. Nah itu kan fungsi dari apa namanya efisiensi dari si sedimen transportnya gitu ya. Itu bisa dilihat dari GE itu. Nah kalau TGN misalkan pakai GE itu mau lihatnya apa gitu, apakah mapping optik atau pakai radar atau apa gitu yang kira-kira kepikiran gitu, dari GE itu. Kalau di kemarin kan S2 kan penelitiannya masih sebatas geomorfologi tektonik kayak yang apa ngitung di AGIS gitu kan. Yang SMF gitu. Ya, Kayak zaman skripsi mirip atau bedanya? bedanya cuma si jumlah variabelnya banyak, Lebih banyak. sama ya adalah di statistik, tapi itu juga sebenarnya nggak terlalu gimana gitu statistiknya. Kita kan itu dari awalnya lebih kalau kita mau apa di statistik itu udah detail gitu apa yang mau dijelasin hubungannya kan kayak gitu kan. Oke.
Kalau saya sambil jalan, sambil ke atas. Nah, yang sekarang ini berarti yang Kalau lanjutin lokasinya tetap sama di Jawa Barat. Terus Jawa kalau misalkan yang kemarin itu kan karena perhitungannya pakai yang industri motif, terus ditambah lagi kemarin ada tambah metode pakai drone fotogrametri. Terus yang berarti bikin gimana Kang? Iya, lanjut. Hah? Nah, terus yang ketiganya ini mau coba pakai, kalau yang saya tahu kan multi kriteria decision analysis. Saya juga masih ngeraba-raba sih karena masih belajar lagi metodenya. Cuman tadi tuh ujung-ujungnya tuh kan ada yang juga pakai AHP, ada juga yang dari situ pembobotan yang kayak metode AHP-nya gitu sih Kang. Bentar lagi nih, jadi sinyalnya hilang bentar ya, tunggu bentar. Iya. Jadi udah semester berapa sih? 3? 2? Oh baru gitu. 2 udah setahun ya? Hampir setahun. Iya. Gimana bingung Jadi- di Geomarfo-nya? Nggak ada yang bantu. Jujur we. Jadi mas sekarang kan gimana sih? Saya tuh butuh gambaran utuh. Bentar. Pak. Bentar, lagi ini Pak, video call bentar Pak. Lagi meeting. Nah, udah. Tuh. Jadi gimana? Butuh gambaran utuh saya teh apa namanya? Situasi di lab Geomorfo itu seperti apa? Sama yang Teh Gina mau lakuin itu apa? Itu aja, gambaran besarnya aja. Butuh tahu itu aja. Jadi bisa dapat mau gini nggak bisa ini artinya butuh ini gitu. Coba. Yang saya bilang kan kerjanya mau ke arah itu yang di rencanainnya tuh mau misalkan pakai yang dari awalnya kan lanjutan dari tesisnya itu perhitungan yang untuk geomorfik, terus ditambah lagi sama ada penggunaan data drone-nya. Terus nanti Agak ngeheng sama apa? Aku bisa sana. sama pakai data drone fotogrametri kan. Oke. Ya, Foto drone ini dari situ, buat fotogrametrinya aja atau dibikin di IM atau gimana? iya nanti kan akhirnya dia digital object model kan. Terus? Nah terus saya tuh masih bingung ya apa hubungannya bisa buat garis lurus antara dari si indeks geomorfik ke terus tambah data fotogrametri itu sama yang terakhir itu di akhir itu ke buat model pengembangan wilayah sih Kang. Jadi dari yang data-data yang itu tuh nanti di akhirnya tuh dimasuk ke pembobotan yang multi kriteria decision analysis. Itu juga sebenarnya agak mirip sama HP kan. Oke. Ya, gitu. Terus yang di Unpadnya tidak bisa ini di bagian mananya? Akomodirnya. Di labnya. Semuanya. Meren, ingat oke. Bentar, aku teh mau nanya udah lama banget nggak ke sana. Dosen Geomorfo di Unpadnya sekarang siapa aja? Prof. Emi. Ada Prof. Emi. Udah Pak Boy. Pak Radit. Boy Yosef? Ya Pak Boy. Enak dekan Kang. Tapi Boy Yosef teh dulu teh nggak pernah ngajar pisan zaman saya, dia teh Hidro. Dia teh hidro proyekan nama setahu. Iya kan? Tapi bukan basicnya Geomorfo tapi kan? Lain. Lain ya. Tapi bisa. Rasa nama lain tapi gak tahu gimana dah. Gak tahu kenapa ada
Nggak pernah diajar Pak Boy tapi pernah diajar Pak Boy nggak? Gina Kalau pas S2 kemarin sampai S3 atau diskusi? ngambil matkul. Oh Si iya iya. Bapak ngajar geomorfo kemarin-kemarin. Yang basic ya, yang buat S1. Iya. Oh. Nah, Yang geomorfo Radit. yang ngajar Pak Irfan. Oh. Aduh. Iya. Radit gimana? Radit ngapain? Radit. Si Radit. Radit kan emang udah Si selesai S3 baru beres. S3 ya. Kemarin jadi ini manajer apa? Baru banget jadi manajer. Tapi maksudnya di geomorfo aja megang apa gitu? Ngajarnya lebih ke apa? Semua geomorfo sih karena kan emang S2 S3-nya tentang geomorfo. Ke basic sebenarnya. Penelitian apa Pak Radit? Erosi terhadap apa ya pokoknya di Cekungan Bandung Bandung Timur. Erosi terus pakai citra juga. Orang badi cek kayaknya. Orang is lupa oke Kang. Kawan pas anjir. Iya, makanya lagi ini berarti kan tinggal yang emang dari geomorfonya mah cuma Bu Emi sama Radit kan. Kalau Bu Emi mah kalau matrix yang selama ini Teh Gina pakai matriksnya apa? Matrix geomorfiknya apa yang dipakai? Indeks geomorfiknya. Itu jadi yang bisa yang apa kan ada yang di paper alhamdulillah ada 6. Alhamdulillah, aman apa berarti ya? Saya nggak usah diceritain. Ya, sama kemarin ditambahin itu kan morfotektoniknya, yang morfometrinya yang RBDD, ada line density sama gitu, yang rasio yang mirip RB aja. Kalau di sini teh kalau di sini bisa sih pakai itu, cuman kalau di sini mungkin pengertian apa namanya indeks geomorfiknya udah lebih agak baru. Mutakhir. Terbaru juga. Terus yang Elhamdoni mah ya saya juga pakai dulu ya gitu. Cuman ya buat ini apa namanya buat sekarang dengan data yang udah ada gitu ya, data yang ada sekarang agak mungkin kurang berkembang. Jadi kalau misalkan memang mau belajar di sini ada beberapa matriks yang kemarin saya kasih ke Tegina yang webnya Simon ya, itu kan ada programnya kan. Kalau udah lihat-lihat ya matriks itu lah ada beberapa yang tidak ya LSD topo tool itu. Kalau untuk drainage density itu tidak pernah itu masih sangat digunakan sekarang, tapi mungkin aplikasinya yang dilakukan agak keliru kalau menurut saya yang ada di Indonesia di Indonesia lah pada umumnya, karena drainage density itu memang benar-benar jadi pada saat kita mengekstrak drainage network gitu ya, itu kan kalau kita ambil fungsi di M aja ya, fungsi pakai ArcGIS atau QGIS, caranya mereka bisa mengekstrak drainage network, teteh familiar kan? Berarti kan kita punya DM, punya digital elevation model, di fill, ya di fill. Nah, nanti dari fill itu kan baru ada flow-nya yang gitu-gitu ya. Cuman masalahnya parameter itu tidak menunjukkan bahwa itu adalah drainage yang betul. Dalam artian itu tuh dari parameter dan berdasarkan threshold. Jadi semua lembahan dia akan isi, semua lembahan dia akan ukur sebagai sungai, sebagai drainage. Implikasinya apa? Implikasinya itu tidak benar-benar mengukur drainage, tapi dia akan mengukur apa ya? Lebih ke valley gitu ya, density dari valley-nya gitu. Dan itu akan vary tergantung parameter kita. Untuk mengukur drainage itu butuh namanya channel head. Jadi benar-benar
memang yang cuman bener-bener drainage gitu. Eh, channel head. Jadi channel head itu inilah hulu lah gitu ya. Titik hulunya tuh di mana? Kenapa gitu kan? Karena prosesnya beda. Proses difusi sedimennya dari hilltop, dari punggungan ke lembahan beda pada saat dia ada sungai ataupun memang dia cuman valley biasa gitu ya. Jadi ya itu satu hal. Cuman bisa dilakuin di sini. Dan kalau hal-hal yang lain ya, yang sangat umum tuh sekarang yang paling umum tuh ada namanya channel stiffness index. Itu udah paling umum banget. Kalau yang di Alhamdoni mungkin SL ya, cuman ini udah lebih bersih, udah lebih udah lebih robust aja metodenya, gimana cara diukur gitu. Untuk drone di sini juga ada ahlinya sih yang memang drone ya. Cuman kalau misalkan dihubungkan antara metrik ke drone, apa yang mau dilihat sebenarnya? Jadi makanya tadi nanya drone itu mau dibuat apa? Mau dibuat objek model, terus mau dibuat jadi DIM kah? Kalau misalkan mau dibuat jadi objek model atau DIM, apakah dari situ akan diukur matriksnya? Atau gimana? Apakah membandingkan antara DM misalkan pakai DMNAS gitu ya, satu dengan fotogrametri yang lebih detail atau apa? Tapi kalau misalkan coba dilihatin aja, oh ya ini tinggi, lihat dari objeknya, oh parameternya apa? Karena kan nggak ada parameter, misalnya parameter komparasinya apa? Jadi kalau misalkan di metriknya itu keukur gitu kan ada nilainya, tapi kalau misalkan di objek harus sama-sama terukur kan, jadi harus apple to apple. Jadi mungkin lebih ke situ kali ya, tapi saya nggak kurang tahu sih karena nggak pakai fotogrametri. Saya kira awalnya kalau fotogrametri ya memang untuk metain lagi gitu, memang untuk lebih detail lagi buat elevation modelnya gitu. Sama tadi satu lagi apa, klasifikasi sama cluster gitu ya, itu saya kurang punya pengalaman di situ lah. Jadi emang lebih ke proses geomorfologinya sama pakai data radar, citra satelit radar untuk melihat itu gitu. Nah, kalau Matrix itu di sini ada Mikael sama Simon ya, dua-duanya suara besar saya. Kalau misalkan tertarik ya tinggal hubungi aja. Yang lebih welcome mungkin Mikael kali ya. Dua-duanya welcome sih, cuman orang kalau nggak kenal mungkin lihat Simon agak galak. Tapi nggak galak sebenarnya. Ya itu coba di kontak-kontak aja. Nggak galak sih sebenarnya, asik banget. Cuman orang-orang kalau yang nggak mungkin kesannya akan melihat dia kayak agak Mikael jelas, tapi yang Mikael lebih ramah memang gitu. Bager dua-duanya bager pisan gitu. Bager pisan. Coba aja nanti ya itu dibikin dokumen ya. Summary Tegina itu lagi apa, research questionnya apa, terus apa yang bisa dilakukan di sini yang untuk menjawab research question itu. Siapa Kang nama ininya? Nama dosennya tadi? Kepo aku. Si Mikael Atal. Udah di ini dok, Tegina dok, udah Atal keren. Boleh. Juga sekolahnya ayah kan. Terus ya itu sih palingan itu. Nanti coba dibikin itu. Kalau mau didiskusiin, nah ya di sini kan sambil belajar ya 6 bulan, mungkin nggak develop, kalau belajar coding dari awal bang enggak ya, tapi ya saya juga seringnya vibe coding ya, masukin ke AI, terus butuh kayak gini gitu ya. Kalau ngoding dari awal banget lah, ngoding dari awal banget mah enggak gitu ya, ngoding dari kosong banget mah enggak. Kalau biasanya emang udah ada skripnya, terus kita akan kembangin di situ. Kalau emang bingung ya tanya AI gimana caranya. Tapi ya nggak semua pertanyaan bisa dijawab AI. Memang ada baiknya juga belajar gitu ya. Sedikit-sedikit aja. Ngoding di Python, Bang Doni sama Gina aja berarti kan aktif main ya? Apa gimana sih? Tahu kepo? Python bisa, R bisa, Java bisa. Kalau mainnya GEE ya Java. Kalau mainannya yang lebih umum Python karena lebih gampang ya, lebih kemana-kemana gampang. Package-nya juga banyak. Lebih banyak.
Akang teteh bisa deh ngoding. saya teh Mangga. harus masuk ya, punten bisa deh. Siap. Ya, Aman. udah pada ini datang. Sip atau ntar ngobrol-ngobrol. Tapi itu aja teh, Lanjut. dibuat itu aja. Nanti kalau mau di email. Kalau mau diperiksa dulu, periksain aja dulu. Kalau mau diperiksa, nanti saya sampaikan ke si KL. Sip, oke? Simon sama Mata. Oke. Pamit ya. Mantap. Pamit dulu. Assalamualaikum. Yo. Ayo nanti kita lanjut lagi. Ya. Gimana aman? Ada progres? Setidaknya. Pencerahan. Ya aku ngeliat storymu kan ini apa? Belajar ini wainya malam deh. Masih sampai sekarang itu. Udah beres yang itu. Apa itu? Tapi tetap aja Titan. harus dipraktekin ulang. Yang mana? Tapi ini. Hah? Ya itu pelatihan apa? Ya yang sekiranya dia pakai ini aja guys, apa ke geo. Ya maksudnya yang pelatihan-pelatihannya yang nyambungnya ke geo. Aku juga ikut ya yang machine learning, tapi itu dia kan terlalu umum walaupun lama ya, 16 pertemuan. Berarti singkatannya teh. Iya. Terus. Ya itu mah dia banyak bahas ke dasar statistik kan, sebenarnya kayak regresi gitu. Tapi karena begitu tuh aku tuh maksudnya dia enggak, aku tuh nggak suka kalau misalkan ongoing dia ngejelasin dan saat itu juga praktik nggak akan bener. Mendingan sampai beres nih terus aku punya recordingnya, baru aku bisa praktik yang enak kan. Kalau dari recording mah kan ya bisa dipatah-patah, bisa iya, kalau kelewatnya udah we itu mah cuman itu sih. Iya, aku sekarang lagi ngumpulin database-nya gitu. Ya kayak videonya udah banyak. Ngumpulin database-nya pelatihan? Iya. Database? Enggak, maksudnya database recordingnya. Oh, sudah ada database terus udah disertasi. Ya udah. Itu juga maksudnya jadi situ aku juga bisa akses dong kalau yang. Ya aku sih cuma recording aja, kalau mau aku bagi aja apa playlist YouTube-nya. Boleh. Aku baru sharing ke teman aku. Berapa recording? Ada Ya, berapa file pelatihan? Aku makanya tesis aku ini semua statistik semua. Tapi mampus. Tapi tapi anjir, mana dosen aku aja. Ini yang pertama. Tulisan pertama tuh kan programmetri. Bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia lah. Oh, kirain tuh pelatihan orang Indonesia, biar cepet ngerti. Oh iya. Apain pakai bahasa Inggris lagi? Terus ini, terus ini sih. Akses. Ya ini kan reformasi tuh. Ini nih orang tuh pengen nyobain, tapi jadi tagih proposal kapan aing nyobain ininya. Ya gitulah guys. Sentinel mah si Kang Dewo tahu? Iya ya. Suka make dia. Cuma aku nggak tahu dia ternyata iya, maksudnya apa? Sepenting itu. Bukan. Emang kan berat banget kan si file citranya tuh. Oh iya, Sentinel. Yang segiga nyampe sih, lupa aku tuh dulu pernah download tahu di PC. Ya pokoknya itulah. Terus dia juga ada ininya kan, pemodelan. Ya yang sekira-kiranya mirip tuh sama penelitian aku. Dewo terakhir kerja di PB kok. Cuman yang gitu karena kontrak sana kontrak sini gitu ya. Usianya berarti udah lebih 3